Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alifai Adam dari kelas A D3 Farmasi 2018 akan menjelaskan materi tentang titrasi, oksidasi, reduksi yang akan dimulai dari pengertian titrasi. Titrasi adalah proses penambahan reagen yang telah diketahui konsentrasinya atau yang lebih dikenal sebagai larutan standar ke dalam suatu analit atau substans tertentu, biasanya menggunakan buret sehingga terjadi reaksi antara keduanya. Berikutnya adalah titrasi oksidasi reduksi. Titrasi redoks merupakan analisis titrimetri yang didasarkan pada reaksi redoks. Pada titrasi redoks, sampel yang dianalisis dititrasi dengan suatu indikator yang bersifat sebagai reduktor atau oksidator, tergantung sifat dari analisis sampel dan reaksi yang diharapkan terjadi dalam analisis. Prosedur titrasi yang berdasarkan reaksi redoks dapat memerlukan suhu yang dinaikkan, penambahan katalis atau bereaksi berlebih, disusul dengan titrasi kembali. Bereaksi berlebih biasanya ditambahkan dan kita harus dapat mengambil kelebihannya dengan mudah, sehingga ia tidak akan bereaksi dengan titran pada titrasi selanjutnya. Kemudian definisi reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi perubahan bilangan oksidasi. Reaksi redoks mencakup reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Contohnya, Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Contohnya, Zn menjadi Zn2+ ditambah 2E. Dalam reaksi redoks, reaksi reduksi dan oksidasi terjadi secara simultan. Maka reaksi di atas menjadi Cu2+ ditambah Zn menjadi Cu ditambah Zn2+. Selanjutnya ada macam-macam titrasi redoks. Yang pertama adalah iodium. Titrasi yang melibatkan iodium dilakukan dengan dua cara, yaitu titrasi langsung iodimetri dan titrasi tidak langsung iodometri. Yang pertama adalah titrasi langsung iodimetri. Iodium merupakan oksidator yang relatif kuat. Pada saat reaksi oksidasi, iodium akan direduksi menjadi iodida sesuai dengan reaksi I2 ditambah 2E menjadi 2-imin. Iodium akan mengoksidasi senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil dibanding iodium. Contohnya adalah vitamin C. Selanjutnya adalah titrasi tidak langsung iodometri. Iodometri merupakan titrasi tidak langsung yang digunakan untuk menetapkan senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium-iodida atau senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4 5H2O. Sebagai contoh, penentuan kandungan klorin atau Cl2 dalam agen pemutih. Klorin akan mengoksidasi iodida untuk menghasilkan iodium. Reaksi yang terjadi adalah Cl2 ditambah 2-imin menjadi 2Cl-min ditambah I2. Kemudian ada permanganometri. Titrasi yang memakai kalium permanganat atau KMNO4 sebagai alat pengoksidasi dalam reaksi redoks. Dalam suasana asam, reaksi parokalium permanganat adalah MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5-emin menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Selanjutnya adalah serimetri. Titrasi yang memakai larutan serium 4 sulfat sebagai zat pengoksidasi kuat dan lebih stabil dibanding larutan kalium permanganat. Suatu syarat bahwa asam sulfat cukup mampu menghindari hidrolisis dan pengendapan garam basanya. Kalau larutan kalium permanganat dapat direduksi menjadi beberapa macam keadaan hasil reduksi, maka reduksi larutan serium 4 sulfat selalu menghasilkan ion serium 3, yang menurut reaksinya Ce4+ ditambah emin menjadi Ce3+. Berikutnya adalah brom. Brom atau Br2 digunakan sebagai oksidator yang akan direduksi oleh zat-zat organik dengan terbentuknya senyawa hasil substitusi yang tidak larut dalam air.
misalnya tribromofenol, tribromoanilin, dan sebagainya, yang reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Brom dapat diperoleh dari hasil pencampuran kalium bromat dan kalium bromida dalam lingkungan asam kuat sesuai dengan reaksi KbRO3 ditambah 5 KBr ditambah 6 HCl menjadi 3 Br2 ditambah 6 KCl ditambah 3 H2O. Yang kelima adalah kalium iodat. Titrasia memakai larutan kalium iodat yang diperoleh dalam keadaan murni dan bersifat stabil sehingga tidak perlu dibakukan kembali. Contoh reaksinya, IO3- ditambah 6H+ ditambah 6E menjadi I- ditambah 3H2O. Yang terakhir adalah kalium bromat. Titrasi dengan kalium bromat merupakan oksidator kuat dalam lingkungan asam, dan reaksinya dengan zat-zat pereduksi akan diubah menjadi bromida. Reaksinya, BrO3- ditambah 6H+ ditambah 6E menjadi Br- ditambah 3H2O. Yang selanjutnya pada titik akhir titrasi akan terbentuk brom menurut reaksi KbRO3 ditambah 5 KBr ditambah 6 HCl menjadi 3 Br2 ditambah 6 KCl ditambah 3 H2O. Selanjutnya ada contoh kasus perhitungan kadar. Contoh yang pertama, tentukan kadar dari Fe2 dalam garam besi FeSO4 7H2O. Cara pengerjaannya yang pertama dengan cara setengah reaksi. Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah E dikali 5. MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5E menjadi Mn2+ ditambah 4H2O dikali 1. Menghasilkan 5Fe2+ menjadi 5Fe3+ ditambah 5E. MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5E menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Menghasilkan 5Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Kemudian, perhitungan. Diketahui volume KMnO4 sama dengan 23,3 mil. Kadar Fe sama dengan volume dikali normalitas dari KMnO4 dikali berat ekuivalen Fe per berat sampel dikali 100%. Sama dengan 23,3 dikali 0,1 dikali 55,85 per 700 gram dikali 100%. Hasilnya 18,59%. Secara teori, kadar Fe sama dengan ARFe per berat molekul dikali 100%, sama dengan 55,85 per 277,85 dikali 100%. Hasilnya 20,1%. Contoh yang kedua, pada pembuatan Na2SO3, larutan iodin 15 mil 0,1 molar dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan beberapa tetes indikator amilum. Dititrasi dengan larutan Na2SO3 sampai tidak berwarna. Didapatkan volume Na2S2O3 sama dengan 22 mil. Kemudian, 20 mil CuSO4 ditambah 5 mil H2SO4 2 molar ditambah 0,5 gram Ki. Campuran berwarna kuning ditambah larutan kanji perlahan sampai berwarna keunguan. Kemudian dititrasi dengan Na2S2O3 sampai warna ungu tersebut menghilang. Didapatkan volume Na2S2O3 sama dengan 8,5 mil. Tentukanlah kadar CuSO4. Cara jawabnya, yang pertama adalah pembuatan Na2S2O3, volume I2 sama dengan 15 mil, molaritas I2 sama dengan 0,1 molar, volume Na2S2O3 sama dengan 22 mil. Selanjutnya, penentuan kadar Cu. Volume CuSO4 sama dengan 20 mil, volume H2SO4 sama dengan 5 mil, molaritas Ki sama dengan 0,5 gram, molaritas H2SO4 sama dengan 2 molar. Volume larutan kanji sama dengan 4 mil atau 80 tetes. Volume Na2S2O3 sama dengan 8,5 mil. Selanjutnya, standarisasi Na2S2O3 terhadap I2. Dengan rumus, V1 kali N1 sama dengan V2 dikali N2,
15 dikali 0,1 sama dengan 22 dikali N2. N2 sama dengan 1,5 bahagi 22, hasilnya 0,07 normalitas. Selanjutnya penentuan kadar Cu. Cu2 ditambah E- sama menjadi Cu plus dikali 2, 2I menjadi I2 ditambah 2E- dikali 1 menghasilkan 2Cu2 plus ditambah 2I- menjadi 2Cu plus ditambah I2. Volume NaS2O3 sama dengan 8,5 mil, volume CuSO4 sama dengan 20 mil. Volume CuSO4 dikali normalitas CuSO4 sama dengan volume Na2S2O3 dikali normalitas Na2SO3. 20 mil dikali normalitas CuSO4 sama dengan 8,5 mil dikali 0,07 normalitas. Normalitas CuSO4 sama dengan 0,03 normalitas. Molaritas CuSO4 sama dengan gram per mm kali 1000 per volume. 0,06 sama dengan gram per 159,5 dikali 1000 per 20. Gram sama dengan 0,1914 gram. Be sama dengan Bm per E min sama dengan 65,7 bagi 1 sama dengan 65,7. WCU2 plus sama dengan volume dikali normalitas dari Na2S2O3 per volume CuSO4 dikali berat ekuivalen Cu. WCU2 plus sama dengan 8,5 dikali 0,07 per 20 dikali 65,37 sama dengan 1,945 mg sama dengan 0,001945 gram. Kadar Cu2 plus sama dengan WCU2 plus per WCuSO4 dikali 100% sama dengan 0,001945 per 0,1914 dikali 100%, hasilnya 1,016%. Sekian, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi tentang titrasi, oksidasi, reduksi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.